Shalom. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel tentang pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu digenapi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang baru saja kita baca ini. Dan ini dikenal dengan Pentakosta. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Dan di mana gereja Tuhan mendapat kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta melahirkan gereja. Sehingga gereja dapat melakukan misi kerajaan Allah. Gereja dapat melakukan pekerjaan amanat agung Kristus yang dilaksanakan oleh gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus itu sendiri. Alkitab berkata pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-murid supaya mereka menantikan janji Bapa di Yerusalem. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai mereka mendapat baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa peristiwa Pentakosta ketika 120 orang murid mereka berada di atas loteng Yerusalem, ketika mereka sedang menyembah, ketika mereka sedang berdoa, maka turunlah Roh Kudus itu kepada mereka. Saudara-saudara, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Akibat daripada mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Murid-murid memiliki kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, Petrus melakukan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa ketika mereka sudah memiliki kuasa Roh Kudus itu. Petrus turun dari upper room, dia turun ke lower room, kemudian dia berkhotbah kepada orang banyak dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Dan Alkitab berkata 3.000 orang menjadi percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, hari-hari ini Yesus sudah naik ke surga. Dan tugas penting ini Yesus berikan kepada gereja Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Kuasa untuk kita bisa bersaksi, membawa orang-orang untuk datang dan percaya kepada Yesus. Kuasa untuk melakukan demonstrasi kuasa Tuhan. Dan saya sangat percaya kalau kita melayani pekerjaan Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan, maka Tuhan akan memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Sehingga ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi dalam setiap pelayanan kita. Ketika kita mendoakan orang sakit disembuhkan. Ketika kita mendoakan orang lumpuh bisa berjalan. Ketika kita mendoakan orang tuli bisa mendengar.
Dan saya sangat percaya apa yang pernah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu itu masih juga berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus rise up. Gereja Tuhan harus memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Supaya kita bisa pergi ke dunia ini. Supaya kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Supaya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Bagi bangsa kita Indonesia ini. Sehingga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Jangan biarkan ada satu orang pun yang masuk ke neraka yang kekal. Tapi mari kita berdoa, pindahkan orang sebanyak mungkin dari neraka kepada surga yang kekal. Kalau kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga banyak orang hari-hari ini juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, dan mereka mengalami perubahan yang besar dalam hidup. Sehingga ada roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar, untuk mereka pergi memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau memberikan kesaksian. Pada beberapa tahun yang lalu, saya bersama pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, kami melayani bersama di Jerman, tepatnya di kota Frankfurt. Dan pada waktu itu pendeta Rubin Adi berkata bahwa kita mengunjungi kantor sekretariat Referen Reinhard Bonnke. Dan kami berdua di Frankfurt, kami pergi ke kantor sekretariat Reinhard Bonnke. Kami pengen bertemu dengan Referens Reinhard Bonnke almarhum. Dan saudara-saudara, beliau tidak ada di tempat. Kami disambut oleh sekretarisnya. Dan sekretarisnya berkata kepada kami bahwa Referens Reinhard Bonnke sedang berada di Nigeria. Saudara tahu, dia bersaksi bahwa hampir setiap tahun pendeta Reinhard Bonnke melakukan penginjilan dengan api, fire evangelism, di Nigeria. Dan dia bersaksi kepada kami bahwa Reinhard Bonnke mengadakan kampanye kebaktian, kebangunan rohani, dan kesembuhan ilahi. Dan satu kali dia berkhotbah, 1.500.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nigeria mengalami lawatan Allah. Nigeria mengalami kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Oleh karena ada seorang hamba Tuhan yang punya hati misi yang kuat. Dia melayani pekerjaan Tuhan yang besar di Nigeria. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara sekalian, kalau Tuhan bisa pakai Rasul Petrus, kalau Tuhan bisa pakai murid-murid Yesus, kalau Tuhan bisa pakai Reinhard Bonnke, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan yang sama, dengan kuasa yang sama, yang kita terima dari sumber yang sama, dari Roh Kudus itu, maka saya percaya kita semua akan diperlengkapi dengan kuasa, sehingga kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Hari-hari ini mari kita demonstrasikan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai kita menjadi berkat yang besar untuk hormat dan kemuliaan namanya. Gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus memiliki api Roh Kudus. Gereja Tuhan harus melayani dengan on fire, melayani dengan roh yang menyala-nyala. Gereja Tuhan harus menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar, mari di hari Pentakosta ini kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mengalami kuasa Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus, kita terus membawa kabar baik, good news ini kepada banyak orang, sehingga lewat hidup ini kita bisa melihat generasi ini diselamatkan oleh Tuhan, dan generasi ini banyak yang masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.